syahadat. Syahadat ini merupakan berdirinya Islam. Ini merupakan salah satu pokok yang penting. Karena apa? Karena buniyal Islamu ngalal qomas. Syahadata ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, ngoten nggih. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa wal puasa Ramadan wal haji mabrur. Jare ngono. Jadi Islam berdiri atas 5 perkara. Yang pertama itu adalah syahadat, kedua kalimat syahadat. Bukan kalimat syahadatnya tapi syahadat. Syahadat ini adalah bersaksi. Nah, bersaksi kepada siapa? Kepada Allah, juga kepada utusan niki Muhammad ya, utusan niki. Makanya dalam pertemuan pada malam hari ini kita bahas ini rukun Islam yang pertama, bunyal Islamu alal qamus syahadataini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penting karena apa? Karena karena Islam kita ini benar-benar Islam kalau syahadat kita ini betul. Gak cuma syahadat ngawur niku mboten, tapi syahadat niku kudu bener dhisik. Harus bener dulu. Kalau syahadat gak bener apa meneh menginjak yang lain, ke yang lebih level yang berikutnya sholat, ke level berikutnya zakat, level berikutnya poso, level berikutnya haji. Ini akan menjadi hal yang mustahil. Nah, makanya kita dalami dulu, kita kaji dulu tentang syahadata ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tadi membuat judul di situ. Jadi perbedaan antara syahadat syariat sama syahadat hakikat. Karena apa? Karena memang banyak sekali perbedaan yang mungkin tidak bisa dijangkau orang-orang yang cuma bersyariat. Akan tetapi orang-orang yang bersyahadat hakikat syariat ini pasti mampu. Ya, makanya kita ulas sekarang. Ini tentang 2 kalimat syahadat. Nah, yang pertama bunyinya kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Betul, betul nggih. Ngono kuwi koyoke. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi, ya. Asyhadu saya bersaksi. Aku nyekseni. Asyhadu nyekseni sapa ingsun. Nggih. Asyhadu niku nyekseni sapa ingsun. Ingsun sapa? Ingsun sing ngomong niki, ngoten. Asyhadu alla ilaha illallah, aku nyakseni yen ora ana pangeran kejaba mung Gusti Allah. Nah, ini kaitannya dengan kesaksian. Yang namanya kesaksian ini harus betul-betul menyaksikan. Tapi kalau secara syariat ini biasanya dulu kan riwayat ini kan banyak ya, termasuk pada waktu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW perang, banyak musuh yang kalah dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya moco syahadat. Biar apa? Biar selamat. Selamat dari apa? Enggak dibunuh. Mek ngono tok. Ben enggak dibunuh. Ngono tok. Akhirnya moco 2 kalimat syahadat. Berarti wis Islam, tapi secara syariat. Nah, ini beda. Ini kalau syahadat syariat sama syahadat hakikat ini sangat beda. Karena apa? Karena memang hakikat ini adalah sejatinya. Corok sampean membuat apa nggih? Membuat minyak dari kelapa ini ada intinya. Intinya itu adalah minyaknya, bukan sepetnya, bukan cangkoknya, bukan ampasnya, bukan kelapanya, tapi minyaknya. Ini hakikatnya ngono kuwi. Ya, mari kita lanjutkan.
Lah ini tentang asyhadu alla ilaha illallah, nyakseni sapa ingsun bahwa ora ana pangeran kejaba mung Gusti Allah. Nah, sampean berani menyaksikan seperti itu, berani bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lah niku kapan panjenengan sedaya niku ngerti jenenge Gusti Allah niku kapan? Weruh Gusti Allah niku kapan? Kalau kita semua nggak tahu keberadaan Gusti Allah lalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, padahal kita Allah ini cuma dengar nama, cuma kuping kita, ya kuping kita, telinga kita cuma mendengarkan, mata kita cuma melihat tulisan Allah, itu sudah berani menyaksikan. Ini Anda luar biasa. Nah, padahal syaratnya bersaksi itu harus tahu yang disaksikan, betul ya? Syaratnya bersaksi itu harus tahu yang disaksikan. Kalau Anda nggak tahu yang disaksikan, jangan Anda bersaksi, ya percuma. Kesaksian Anda pasti akan ditolak. Siapa yang menolak? Gusti Allah. Ya belum tahu kok berani bersaksi ini. Makanya kita pelajari dulu, ya kita pelajari dulu, ini beda. Ini masalah iman juga ya. Iman itu kan percaya. Kalau orang makrifat, orang hakikat ini membuktikan bahwa Allah ini benar-benar ada, baru percaya. Tapi ini beda dari segi orang cuma syariat melihat dari kulitnya saja. Begitu iman Allah itu ada, iya Allah itu ada. Terus di mana gak ngerti? Padha karo bohong ngoten nggih. Makanya ketika kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, kita harus benar-benar tahu keberadaan Allah itu gimana. Wujudnya Tuhan itu seperti apa, namanya Tuhan itu apa aja, kita harus paham. Makanya dalam lab saya kemarin-kemarin ini kita membahas tentang ketuhanan semuanya, nggak ada yang lain dalam arti ilmu tauhid. Karena apa? Karena memang rahasia-rahasia Tuhan ini hanya bisa diketahui dengan ilmu tauhid. Ilmu yang lain ini kan cuma alat. Bahkan kemarin ada yang komentar, komentarnya tuh nggak setujunya gimana? Ini yang ahli ilmu Gus Baha, terus sama siapa? UAS, terus sama apa? UAH. Ini nggak pernah, nggak pernah membahas hal-hal yang seperti ini. Jurusannya kan beda. Mereka jurusannya memang orang itu kan ahli ilmu. Kalau saya kan enggak. Saya jurusannya ke sini. Kalau mereka jurusannya ke situ, ini kan beda. Makanya tidak bisa disamakan. Ini menandakan bahwa Allah itu akbar, Allah itu satu, akbar itu bermacam-macam. Semua kebiarin dunia, kebiarin alam semesta ini adalah akbarullah dulu. Ya kita kembali lagi. Ya ketika kita bersaksi, saya yakin ini banyak orang Islam sendiri ini yang gak ngerti juga. Wes pokoknya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, lambene tok. Ngono kuwi wis muar iki. Ngoten niku wis muar, lambene tok bersaksi tapi yang lain gak paham. Nah, syaratnya bersaksi itu harus tahu yang disaksikan. Gitu. Makanya saya masih teringat ini dulu saya pada waktu ini melihat kecelakaan di jalan. Iya, saya menolong orang kecelakaan di jalan. Lalu yang kecelakaan ini saya gendong, saya pinggirkan di pinggir jalan. Akhirnya apa? Akhirnya datanglah polisi beberapa orang dalam satu kendaraan kompi, satu kompi itu datang. Lalu menanyai saya, Bapak tahu kejadiannya? Enggak, saya cuma menolong. Lah kenapa ditolong? Polisinya marah-marah, kenapa ditolong kalau enggak tahu? Akhirnya saya bilang gini,
Ya, ini mohon maaf Bapak, Pak Polisi yang terhormat ya. Anda bilang kenapa kok orang kecelakaan kok ditolong? Ini seandainya terjadi yang kecelakaan ini anak Anda, kira-kira gimana? Warga sekitar cuma membiarkan anak Anda gelimpangan di aspal. Begitu saya bilang gitu akhirnya diam. Memang saya nggak ngerti kejadiannya betul, itu memang nggak ngerti. Tahu-tahu sudah nggih. Tahu-tahu sudah murat marit di aspal. Lalu saya tolong gitu aja. Lah ketika ditanya Pak Polisi, Bapak tahu nggak kejadiannya? Enggak. Terus kenapa Pak? Berarti Bapak tidak bisa untuk bersaksi. Iya betul. Silahkan cari saksi yang lain. Yang penting aku menolong niat saya. Itu aja. Urusan selesai. Mudah kan? Makanya kalau Anda benar-benar nggak tahu, itu jangan bersaksi. Bersaksi itu harus tahu dulu. Lah gimana caranya untuk tahu bahwa Allah itu benar-benar ada, wujudnya seperti apa, namanya gimana dan bagaimana? Itu harus dicari tahu dulu. Caranya piye ngaji. Saya dulu ketika tanya kepada guru saya, bagaimana saya bisa melihat Tuhan, ya Mbah Yai, ngaji lama-lama nanti juga ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya saya mendalami tentang ilmu tauhid ini sampai sekarang sudah 24 tahun. Alhamdulillah masih bodoh. Alhamdulillah masih bodoh. Sehingga apa? Sehingga saya masih terus mau belajar karena kebodohan saya. Saya nggak merasa pintar sama sekali. Itu loh. Ya kita lanjutkan. Jadi ya ini beda. Tentang kesaksian ini beda. Kalau syariat ini apabila bibirnya ini sudah mengucap 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wis beleng masuk Islam, wis gampang masuk Islam nggih. Biyen iki ngono ki sejarah biyen, histori ini biyen zaman Kanjeng Nabi perang sing wong kalah-kalah, tentara sing kalah-kalah musuh Kanjeng Nabi ya kon syahadat penting selamat gak dipateni, gak dihukum. Karena apa dadi koncone podo Islami. Nah sekarang pertanyaan saya, kita ini bersaksi kepada Allah tetapi kesaksian kita kesaksian bohong. Kita nggak ngerti Allah itu gimana, cuma dengar namanya, cuma tahu tulisan Allah kayak gini. Lalu Anda berani bersaksi, ini sangat luar biasa. Karena apa? Anda berani membohongi Tuhan Anda. Ini luar biasa. Ini angel pelajaran ini. Makanya kita cari tahu dulu. Terus yang kedua syahadata ini kan, yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Lah ini kita harus paham kalimat di sini. Wa asyhadu anna, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Enggak ada menyebutkan di sini wa asyhadu anna Muhammad sayyidina. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad itu enggak ada. Kalau ada sayyidina berarti kita menujunya ke Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Akan tetapi ini enggak. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Wa asyhadu anna, aku bersaksi bahwa aku bersaksi aku bahwa Muhammad utusane Gusti Allah. Nah ini nanti kita bahas yang kedua ini, yang nomor 1 juga ketemu. Gak gelem ngaji sing ribet-ribet ya. Jadi gini, kita harus paham. Paham gimana? Paham jati diri kita dulu. Manusia ini sebenarnya itu apa sih? Siapa? Kita ini sebenarnya siapa? Ini pertanyaan ini gak sulit, tapi jawabnya yang sulitnya luar biasa loh.
Contohnya gini, ketika saya tanya, kamu siapa? Saya Ali, contohnya gitu. Saya Ali, contohnya. Yang ditunjuk mana? Dodo, dada. Ya. Terus, kamu siapa? Saya si A, contohnya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dirinya itu gak paham, bahwa dirinya itu siapa itu gak paham tuh loh ya. Makanya kita harus paham juga ya. Ketika kita bersaksi harus tahu apa yang kita saksikan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusannya Allah. Ini wa anna saya sendiri, bukan anna Kanjeng Nabi Muhammad itu enggak, tapi anna itu kita sendiri. Dalam arti gini, ini biar tak jelaskan sedikit. Jadi manusia yang sebenarnya itu yang mana sih? Manusia yang sebenarnya yang ada di dalam sini ya, bukan ini kan bungkusnya menuso. Nek cara Gus Muwafiq lek ngarani karoseri niki. Niki cuma bungkusnya manusia. Nek jare Gus Muwafiq karoserine menuso niku ya iki. Ngene iki sing kena dijiwik nek dikampok sirahe ngene ngoten iki. Ngoten. Berarti kita harus paham. Jadi kita harus paham bahwa yang namanya hidup yang menghidupi ini semuanya itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan. Lah sedangkan yang dihidupi itu apa? Yang dihidupi itu adalah Muhammad. Makanya zat itu Tuhan, sifat itu Muhammad. Zat itu Tuhan, sifat itu Muhammad. Lah di dalam sini ada zat juga sifat. Zatnya siapa? Zatnya itu hidup yang menghidupi ini semuanya. Sifatnya apa? Wadahnya hidup atau kenyataan urip kuwi jenenge sifat. Jadi kenyataan zat itu adalah sifat. Dan Anda, saya, kamu sekalian ini adalah kenyataan daripada zat itu sendiri. Makanya disebut dengan sifat. Nah, sifat itu apa? Muhammad. Nah, sebenarnya Muhammad ini gak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu siapa? Yang punya Muhammad atau zat itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga zat yang ada di dalam sini mengutus. Siapa yang diutus? Muhammad. Karena Muhammad ini adalah wadahnya hidup. Nah, wadahnya hidup ini juga di dalam diri saya, di dalam diri Anda ini juga ada dua. Ada jasad kasar seperti ini, juga ada jasad halus, itu wadahnya hidup. Jasad kasar wadahnya jasad kaki, jasad kaki wadahnya hidup. Dulu. Dan wadah-wadah ini cuma jadi utusan. Makanya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ngono lho ya. Bener lek bersaksi ini benar-benar bersaksi betul. Kalau kita meyakini bahwa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad utusannya Allah, itu kapan sampai ketemu Kanjeng Nabi? Kok berani bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad utusannya Gusti Allah sampai ketemu kapan? Jelas gak ketemu. Dari beda waktu ya, dari beda waktu sudah 1600 tahun yang lalu. Dari segi tempat jauhnya Mekah, Madinah sampai tanah Jawa, ini mustahil. Makanya jangan sekali-sekali Anda berani bersaksi menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad utusannya Gusti Allah. Kaduan kan. Makanya yang disebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad itu di sini adalah utusan hidup yang ada di sini. Gak percaya sampai tak bukti desa iki. Contoh ya, hidup yang punya kerentek, punya keinginan itu adalah hidup Anda, bukan jasad ini enggak loh ya. Jasad ini enggak, itu yang punya kerentek, punya keinginan.
Ya ketika hidup sampean, hidup kamu itu punya keinginan, lalu yang mewujudkan keinginan itu siapa? Yang disuruh mewujudkan keinginan, ya ini jasad ini sama jasad halus yang ada di dalam, itu yang diutus untuk mewujudkan keinginannya yang hidup di sini. Sehingga apa terjadi? Wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Gusti Allah. Ngoten nggih, paham nggih? Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Saya kira ini karena malam minggu nggih, malam minggu ini bodoh begadang. Kita labnya cuma setengah jam aja, karena apa? Karena waktunya juga sudah terlalu malam ini kalau lab ya. Ini tadi daripada kita daripada kita kosong di rumah sendiri hujan-hujan, akhirnya tak isi lab walaupun cuma sebentar. Ya, kita pahami dulu ya, ini perbedaan syahadat antara syariat sama hakikat ternyata memang sangat jauh sekali. Kalau orang hakikat ini paham apa yang disaksikan, tapi kalau cuma secara syariat gak ngerti apa yang disaksikan tapi sudah berani bersaksi, berarti membodohi atau membohongi dirinya sendiri, juga berani untuk membohongi Tuhannya. Ini luar biasa. Ya hadirin wal hadirat, saya kira untuk pertemuan kita pada malam hari ini saya kira sekian. Kita telah mengulas ini tentang dua kalimat syahadat, ya perbedaannya secara syariat juga secara hakikat. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri juga bagi Anda semuanya. Ya saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.